Salam sehat dan tetap semangat buat kita. Tetap ikuti aturan protokol kesehatan, sekalipun pembelajaran kita sampai sekarang ini harus secara daring. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kelas 12 MIA. Masih dalam topik GGL induksi dengan pembahasan hukum Lenz dan hukum Henry. Pada tahun 1834, Heinrich Lenz itu berhasil mengungkapkan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Dengan kata lain, perubahan flux akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan, dan arus induksi ini membangkitkan medan magnetnya sendiri. Bermula dari penemuan Faraday yang secara spektakuler yang berhasil menggabungkan teori kemagnetan dengan teori kelistrikan, yang mencetuskan bahwa perubahan flux magnetik dapat membangkitkan GGL induksi, di mana GGL yang terjadi dalam suatu kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik, seperti yang ditunjukkan oleh rumus hukum Faraday ini. GGL sama dengan N dikali dengan perubahan flux di dalam kumparan. Maka GGL ini sebanding dengan perubahan flux di dalam kumparan atau laju perubahan flux di dalam sebuah kumparan. Tepat setelah 3 tahun berikutnya, Heinrich Lenz itu sangat penasaran dengan apa yang ditemukan oleh si Faraday, sehingga dia melakukan berbagai eksperimen dan percobaan, dan akhirnya Lenz berhasil mengungkapkan bahwa GGL induksi yang terjadi pada sebuah kumparan yang menghasilkan arus induksi arahnya berlawanan dengan perubahan flux yang terjadi di dalam sebuah kumparan. Lenz mengatakan bahwa perubahan flux di dalam kumparan atau laju perubahan flux di dalam kumparan itu akan menghasilkan atau membangkitkan GGL. Lalu apabila GGL ini disalurkan pada rangkaian, maka akan timbul arus, sehingga arus ini akan menimbulkan medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan perubahan flux di dalam suatu kumparan. Sekalipun percobaan Lenz ini hanya bersifat kualitatif, tetapi hasilnya ternyata dapat menyempurnakan penemuan Faraday tentang GGL induksi yang tidak terpikirkan oleh Faraday sebelumnya. Sehingga setelah Lenz berhasil membuktikan eksperimennya, maka selanjutnya hukum Faraday akan berubah menjadi GGL sama dengan negatif. Jadi tanda negatif inilah yang dibuktikan atau ditemukan oleh si Heinrich Lenz. Negatif N dikalikan dengan laju perubahan flux magnetik. Fokus pembelajaran kita tentang hukum Lenz itu hanya berfokus pada arah arus induksi. Untuk dapat memahami arah arus induksi ini, mari kita perhatikan yang berikut ini. Ini adalah merupakan suatu ilustrasi yang sederhana. Kita perhatikan ilustrasi yang pertama. Ini adalah merupakan sebuah magnet batang yang digerakkan memasuki sebuah loop. Ternyata jarum penunjuk daripada pengukur arus di sini itu bergerak ke arah sebelah kanan, bergerak ke sebelah kanan. Kenapa terjadi demikian? Mari kita perhatikan berikutnya. Ketika magnet batang, di mana kutub utaranya di depan, digerakkan memasuki loop, maka di dalam loop ini akan tercipta perubahan flux magnetik yang arahnya adalah ke bawah. Sehingga
di dalam loop akan terjadi arus induksi yang menghasilkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang dihasilkan oleh magnet batang ini. Jadi di dalam loop ini, ketika magnetnya dimasukkan, perubahan flux magnetik itu arahnya ke bawah, sedangkan induksi magnetik yang terjadi arahnya ke atas. Sehingga di dalam loop akan terjadi arus induksi. Nah, untuk menentukan arah arus induksi yang terjadi pada loop ini, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang seperti ini, di mana arah ibu jari itu menyatakan arah medan magnet induksi, sedangkan lipatan keempat jari ini menyatakan arah putaran daripada arus. Sehingga di dalam loop ini dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka arah arus induksi itu adalah berlawanan putaran jarum jam. Sehingga ketika arus memasuki steker positif daripada pengukur arus ini, maka jarum pengukur arus itu bergerak ke sebelah kanan. Selanjutnya kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Nah, ini posisi awalnya adalah magnet batang ini awalnya berada di dalam loop. Kemudian ketika magnet batang ditarik keluar, ternyata jarum penunjuk daripada pengukur arus ini bergerak ke arah sebelah kiri. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan kembali. Ini magnet batang awalnya masih di dalam loop. Kemudian ditarik keluar atau diangkat ke atas, sehingga di dalam loop ini perubahan fluksnya itu adalah mengarah ke atas, sehingga arus yang tercipta di dalam loop itu akan menghasilkan medan magnet induksi yang melawan perubahan flux di dalam loop. Tadi perubahan flux di dalam loop itu akan mengarah ke atas, maka medan magnet induksi itu akan melawannya, berarti akan berarah ke bawah. Sehingga arah arus di dalam loop ini kita bisa tentukan kembali dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari menyatakan arah medan magnet induksi, berarti arahnya ke bawah. Lipatan keempat jari lainnya itu menyatakan arah arus induksi, sehingga di dalam loop ini arah arus induksinya adalah searah putaran jarum jam. Sehingga ketika arus di dalam loop itu masuk pada steker negatif daripada pengukur arus, maka jarum pengukur arus di sini bergerak ke arah kiri. Kemudian kita lihat kesimpulannya adalah untuk gambar nomor 1, ini ada sebuah magnet di mana ujung putarannya dimasukkan ke dalam kumparan, maka di dalam kumparan ini akan terjadi flux magnetik yang arahnya ke kiri, perhatikan ini. Nah, selanjutnya akibat adanya arus induksi yang terjadi pada kumparan, maka di dalam kumparan ini akan terbentuk medan magnet induksi yang melawan, berarti arahnya menjadi ke kanan. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka arah arus induksi yang terjadi pada kumparan itu adalah berlawanan putaran jarum jam. Kemudian pada gambar yang kedua, posisi awalnya adalah magnet batang ini mula-mula berada di dalam kumparan ini, kemudian ditarik keluar, sehingga flux magnetik yang terjadi pada kumparan ini arahnya menjadi ke kanan, perhatikan yang ini. Selanjutnya arus yang tercipta pada kumparan ini yang menghasilkan medan magnet induksi itu akan melawan, berarti arahnya menjadi ke kiri, sehingga arah arus pada kumparan ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan itu akan berarah searah putaran jarum jam. Selanjutnya mari kita perhatikan gambar yang nomor 3. Gambar yang nomor 3 ini adalah ketika magnet batang berada di dalam kumparan, di mana kutub selatannya yang berada di sebelah kiri, kemudian ditarik keluar, maka di dalam kumparan ini perubahan fluksnya itu akan berarah
ke kiri, sehingga arus yang terjadi di sini yang membangkitkan medan magnet induksi arahnya menjadi ke kanan. Maka arah arus yang terjadi pada kumparan ini itu akan sama seperti pada gambar yang nomor 1 ini. Selanjutnya untuk gambar nomor 4, ketika magnet batang dimasukkan dengan ujung utara di depan, ujung selatannya di depan, dimasukkan ke dalam kumparan, maka di dalam kumparan ini akan terjadi perubahan flux magnetik yang arahnya adalah ke kanan. Selanjutnya arus yang terjadi di sini yang membangkitkan medan magnet induksi itu arahnya menjadi ke kiri, maka arah arus listrik pada kumparan itu akan sama seperti pada gambar yang nomor 2 ini, atau memiliki arah searah putaran jarum jam. Dan yang perlu kita pahami adalah apabila magnetnya tidak bergerak atau diam di dalam kumparan, maka GGL induksi tidak terjadi atau GGL-nya sama dengan 0, berarti arus induksinya juga sama dengan 0. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu hukum Henry atau GGL induksi diri. Henry mengatakan bahwa apabila arus yang mengalir pada suatu penghantar berubah setiap waktu, maka di penghantar tersebut akan terjadi gaya gerak listrik atau GGL diri. Secara matematis, persamaan Henry itu adalah GGL sama dengan negatif L dikalikan dengan laju perubahan arus listrik di dalam kumparan, di mana GGL itu bersatuan volt, L bersatuan Henry, dI per dt itu bersatuan ampere per sekon. Nilai dari L atau nilai daripada induktansi diri untuk suatu kumparan itu dapat kita tentukan dari persamaan L sama dengan N dikali C per I, di mana N itu sama dengan jumlah lilitan, C sama dengan flux magnetik, satuannya Weber, I sama dengan arus listrik, satuannya adalah ampere. Tetapi untuk kumparan yang berbentuk solenoida dan toroida, nilai induktansi dirinya kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, apabila solenoida dan toroida berisi udara atau tanpa udara, maka induktansi dirinya L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikalikan dengan A dibagikan dengan L. Kemungkinan kedua adalah ketika solenoida dan toroida ini diisi dengan suatu bahan, maka nilai induktansi dirinya L sama dengan mu R dikali mu0 dikali N kuadrat dikalikan dengan A dibagikan dengan L, di mana mu0 itu merupakan permeabilitas udara atau vakum yang nilainya sudah tetap sebesar 4V dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Mu N sama dengan permeabilitas relatif suatu bahan, N sama dengan jumlah lilitan, A sama dengan luas penampang satuannya meter kuadrat, L sama dengan panjang solenoida satuannya meter, sama dengan keliling untuk toroida yang sama dengan 2V dikali R dalam satuan meter, di mana R ini merupakan jari-jari rata-rata. Sebagai catatan, jika ada dua jenis lilitan, maka N kuadrat di sini itu bisa kita gantikan menjadi N1 dikalikan dengan N2, atau perkalian jumlah lilitan yang pertama dikalikan dengan jumlah lilitan yang kedua. Untuk sebuah induktor itu dapat menyimpan energi, di mana energi untuk sebuah induktor itu dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan setengah dikalikan dengan L dikalikan dengan arus dipangkat dengan 2. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 123 lilitan. Jika arus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut sebesar 3,33 ampere dan flux magnet 5,55 Weber, maka induktansi diri dari kumparan tersebut adalah, pertama kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal N sama dengan 123 I 3,33 ampere, C sama dengan 5,55 Weber,
induktansi diri, ya, berapa Henry? Mari kita jawab. Dari persamaan induktansi diri untuk suatu kumparan itu sama dengan N dikali C dibagikan dengan I. Maka jika kita masukkan nilai-nilai daripada N itu 1, 2, 3 kali C sama dengan 5,55 dibagi I sama dengan 3,33, maka induktansi diri kumparan tersebut bernilai 205 Henry. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah toroida berisi udara memiliki lilitan 1000 dan jari-jari rata-ratanya 0,5 meter. Kumparan yang terdiri dari 5 lilitan dililitkan pada toroida tersebut. Jika penampang lintang toroida 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat dan arus listrik pada toroida berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere dalam 1 detik, maka GGL yang dihasilkan adalah, dari soal disebutkan bahwa N1 ya itu sama dengan 1000 untuk toroida, ya. N2 sama dengan 5, ya, 5. I1 7 ampere, I2 9 ampere. Luas penampang 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Delta T sama dengan 1 sekon. Pertanyaannya adalah GGL yang terjadi pada gabungan kumparan tersebut, ya, berapa volt? Nah, kita perhatikan di sini bahwa di soal disebutkan bahwa toroida itu berisi udara, maka nilai induktansi dirinya akan sama dengan mu0 dikali N1 kali N2 dikalikan dengan A dibagikan dengan 2 VR. Maka jika kita masukkan harga-harganya, L akan sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 kali 1000 kali 5 dikali luas 2 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 2V dikalikan dengan 0,5. Maka induktansi diri untuk toroida dan kumparan yang kedua akan sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 Henry. Sehingga GGL-nya bisa kita tentukan dari persamaan negatif L dikali dengan laju perubahan arus. Pertama kita tentukan dulu delta I-nya, ya. Delta I-nya sama dengan 9 ampere dikurang 7 ampere sama dengan 2 ampere. Maka GGL yang terjadi akan sama dengan negatif L-nya kita masukkan, ya, 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan delta I 2, delta T-nya 1. Maka nilai GGL-nya akan sama dengan negatif 8 kali 10 pangkat negatif 6 volt atau sama dengan negatif 8 mikrovolt. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi guru pengampunya masing-masing melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.